ada faktor risiko yang bisa menyebabkan jantung dan pembuluh darah itu mengalami gangguan. Diabetes tidak terkontrol, itu yang bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan menyebabkan masalah di jantung. Kalau seseorang ini udah punya diabetes, kita harus kontrol gula darahnya. Pembuluh darah di badan kita kan banyak. Pembuluh darah ada pembuluh darah yang besar, pembuluh darah yang kecil, di mana semua itu bisa rusak karena diabetes tadi tuh. Halo Heart and Friends, bertemu lagi bersama saya Ajeng Kamarati dan kali ini saya mau tanya kepada Anda sekalian, sering nggak Anda menemukan kerabat Anda, keluarga Anda atau teman-teman Anda yang punya penyakit jantung atau punya gangguan pada kadar gula mereka? Nah mungkin lumayan sering di sekitar Anda. Semakin menua, semakin banyak penyakitnya, terutama jantung dan juga diabetes. Nah, ini juga perlu banget kita sharing informasinya. Untuk itu, pada hari ini saya sudah ada dua narasumber yang akan menjelaskan berbagai macam informasi mengenai dua penyakit tersebut yang ternyata juga berkaitan. Di sebelah saya sudah ada Dr. Emmanuel Upangat, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA. Dan juga Dr. Steven Sutanto Sihombing, spesialis penyakit dalam Vinasip. Halo dokter-dokter. Bener nggak saya tadi bilang kalau misalnya penyakit jantung dan diabetes itu ternyata berkaitan, dokter? Oke, sangat betul karena kita tahu ada yang namanya faktor risiko. Jadi sebetulnya jantung itu kalau memang dilahirkan dalam kondisi yang tidak ada kelainan bawaan, jantung dan pembuluh darah itu normal semua. Sehat semuanya. Sehat semua. Jadi, nah dengan bertambahnya waktu, dengan perubahan pola hidup, dengan perubahan pola makan, ada faktor-faktor risiko, tentu saja selain yang diturunkan ya, itu keturunan juga ada faktor risiko yang bisa menyebabkan jantung dan pembuluh darah itu mengalami gangguan. Jadi faktor risiko yang utama tentu saja termasuk penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, penyakit hipertensi, penyakit darah tinggi, gangguan lemak seperti hiperkolesterolemi, kolesterol yang tinggi, dan tentu saja yang lain-lainnya seperti merokok, kurang olahraga, kegemukan. Itu semua faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan jantung yang tadinya sehat, pembuluh darah yang tadinya sehat, menjadi berpenyakit atau mengalami kerusakan. Jadi jangan cari-cari ya dok ya, karena kita dilahirkan sebenarnya semuanya sehat kalau normal ya dok ya. Kalau misalnya pola hidupnya jorok tanda kutip itu pasti nyari-nyari. Nah tadi kan dikatakan juga bahwa diabetes ini kemana-mana nih. Mungkin nggak sih juga ke jantung dok, dan bagaimana kemungkinannya seperti itu? Ya, jadi tentu saja diabetes ini yang utamanya kalau kan kita tahu diabetes itu apa sih? Darah itu kebanyakan gula. Jadi gula itu instead of dia disedot masuk ke dalam sel, dipergunakan sebagai energi, dia beredar di pembuluh darah. Ini yang menyebabkan pembuluh darah itu mengalami kerusakan. Jadi ada endotel namanya, itu lining dari pembuluh darah, dinding dalam dari pembuluh darah, itu yang dirusak oleh gula ini. Sehingga seperti pipa yang berkarat dia menjadi akibat gula ini. Nah, akibat kerusakan itulah bisa terjadi penyempitan, pembuluh darahnya menumpuk lemak di situ, hingga menjadi penyempitan pembuluh darah, aliran darahnya terganggu, kemudian bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan darah dengan lebih mudah, ya. Dan hal-hal tersebut tentu saja mengganggu organ kita, termasuk tentu saja organ jantung. Pembuluh darah di jantung, yang namanya koroner, kalau gulanya tidak terkontrol, pembuluh darah itu menjadi penyempit. Sehingga terjadilah serangan jantung, angina pectoris, dan tentu saja hal ini yang bisa menyebabkan kematian. Jadi bisa dikatakan nggak dok, kalau misalnya orang yang punya penyakit diabetes itu bisa juga terkena penyakit jantung dan jantung juga bisa terkena diabetes? Kalau kita bicara tidak selalu harus begitu, pada orang-orang yang, karena jantung itu banyak sekali penyakitnya, tapi kalau misalnya diabetesnya tidak terkontrol, itu yang penting, diabetes tidak terkontrol, itu yang bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan menyebabkan masalah di jantungnya.
Jadi harus balik lagi tuh ke zona yang awal, harus hidup Betul. sehat, pola hidupnya harus Pola dibenerin. hidup dan pola makan. Oke, nah sekarang kita langsung ke Dokter Steven nih. Dok, apa benar orang dengan diabetes ini memiliki resiko lebih tinggi untuk bisa berpenyakit jantung dan stroke? Dan untuk mengatasinya gimana? Oke, jadi betul seperti yang tadi Dr. Noel mungkin sudah sempat sampaikan. Jadi diabetes di mana suatu penyakit di mana kondisi gula darah yang terlalu tinggi di dalam darah karena tidak bisa dipakai dengan baik oleh tubuh kita akan meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung dan juga stroke. Di mana kalau dari beberapa penelitian secara umum diabetes atau kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan resiko serangan jantung sekitar 2-4 kali dibandingkan dengan orang yang tidak diabetes, dan juga stroke 1,5 sampai 2 kali kurang lebih pada diabetes dibandingkan dengan yang tidak diabetes. Tadi Dr. Mel juga sempat singgung, jadi betul bahwa kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu lama, jadi memang sifatnya kronik, itu bisa menyebabkan kerusakan dari endotel atau sel yang merupakan pelapis dari dinding pembuluh darah yang paling dalam. Nah, dengan adanya kerusakan dari sel ini, pembuluh darah tentu jadi lebih kaku, lebih sempit, sehingga aliran darah ke organ-organ termasuk jantung dan juga otak akan terganggu gitu. Dan selain itu juga dengan adanya kerusakan endotel, lebih mudah untuk terjadinya plak, penumpukan dari plak-plak tersebut yang kita kenal dengan aterosklerosis, sehingga terjadi penyumbatan, akhirnya terjadi serangan jantung dan juga stroke. Padahal itu gara-gara pola makan aja ya. Padahal enak loh gula-gulaan itu, tapi jadinya harus dikurangin ya dok ya. Nah, ada yang juga bilang nih dok, diabetes itu kalau udah kena diabetes nyebar kemana-mana. Bisa penyakit inilah, inilah gitu kan. Terus dibilang sebagai mother of disease ya kalau nggak salah. Betul. Nah, gimana sih? Apakah dokter bisa meluruskan? Dan ini ada kaitannya berarti dengan kalau diabetes nanti bisa resiko jantung lebih tinggi seperti yang tadi dokter katakan. Ya, oke, baik. Jadi pada dasarnya memang mekanisme utamanya adalah kerusakan dari endotel atau sel, di mana pembuluh darah di badan kita kan banyak. Pembuluh darah ada pembuluh darah yang besar, pembuluh darah yang kecil, di mana semua itu bisa rusak karena diabetes tadi, tuh karena kadar gula darah yang tinggi tadi. Sehingga kalau dia kerusakan di pembuluh darah kecil yang memperdarahi ke ginjal misalnya, ke syaraf-syaraf, ke mata, maka bisa jadi gangguan di retina sehingga sampai kebutaan, kemudian juga gangguan ginjal, gangguan di saraf-sarafnya. Atau kalau dia kena ke pembuluh darah yang besar seperti pembuluh darah jantung, maka dia jadi stroke, jadi serangan jantung, jadi stroke. Jadi memang betul bahwa diabetes bisa kemana-mana karena bisa kena ke semua pembuluh darah yang ada di badan kita, baik pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar, sehingga betul bahwa kalau kita tidak kontrol, organ-organ lain semua bisa terkena. Nah, ada risiko yang besar tadi kan kalau misalnya diabetes bisa berpenyakit jantung. Ini bisa dimitigasi nggak sih dok? Bisa dikurangin nggak risikonya? Oke, tentu resiko tentu bisa kita kurangi karena tentu dengan cara bagaimana, tentu kalau seseorang ini udah punya diabetes, kita harus kontrol gula darahnya. Gitu, dengan gula darah yang terkontrol, maka akan mengurangi kerusakan di endotel tadi, sehingga akan mengurangi juga resiko terbentuknya plak tadi gitu. Jadi tentu harus dikontrol faktor-faktor resikonya seperti gula darahnya kalau misalnya pasiennya diabetes. Dan juga kalau misalnya kebetulan diabetes kan juga sering bersama dengan kolesterol yang tinggi, darah tinggi, jadi semuanya juga harus dikontrol. Itu semuanya makanan yang dokter kolesterol, darah tinggi, segala macamnya. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jantung terutama pada mereka yang pre-diabetes dan juga diabetes, dok? Oke, ya tentu saja kembali lagi tujuan kita adalah menyelamatkan pembuluh darahnya, ya karena ya kayak misalnya nih pohon nggak dikasih air, itu misalnya organ kita nggak dapat supply pembuluh darah, aliran darah yang baik, oksigenasi yang baik, tentu saja lama-lama organnya kan layu, akan rusak. Nah ini tujuannya kita. Jadi kalau kita bicara diabetes, tentu saja kita harus betul-betul ada angka tertentu yang harus kita capai, ya standarnya. Kita sekarang mengenal klasifikasi diabetes itu memastikannya dengan HbA1c namanya. Yang adalah? A1c itu adalah kadar gula di dalam hemoglobin, di dalam sel darah merah, ya. Dan itu yang harus kita jaga betul supaya aliran kadar gula di dalam darah itu juga terkontrol terus, gitu. Nah, itu yang kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium. Dengan pemeriksaan laboratorium kita tahu angka HbA1c kita, dan dari situlah kita bisa menjaga pola hidup kita, pola makan kita agar angka ini tidak melebihi batas. Jadi harus rutin juga ya sebenarnya ngecek ya dok ya? Iya. Apalagi udah mulai usia gitu ya. Biasanya ada tips nggak sih dok, harus usia segini nih udah mulai harus atau gimana? Dari dokter sendiri. Secara umum kalau kita bicara mengenai check up jantung, kita menganjurkan
sejak usia 30 tahun, paling tidak kita 1 kali pernah melakukan pemeriksaan, check up jantungnya, dan check up darahnya. Jadi paling tidak kita tahu ada yang istilahnya know your blood pressure, tahu tekanan darahmu, know your cholesterol level, tahu kolesterolmu berapa, terutama LDL, kolesterol jahat, dan know your diabetic or not, know your A1C level. Jadi HbA1c-nya kita harus tahu sejak usia yang relatif muda, karena dengan perubahan pola hidup, pola makan yang sekarang ini, anak-anak muda kecenderungan terjadinya hiperkolesterolemi, hipertensi, diabetes itu akan sangat tinggi. Dan 5-10 tahun itu bisa berubah banget ya dok sebenarnya ya dengan pola hidup ya. Betul. Oke, apa yang ditawarkan Siloam TB Simatupang ini dok untuk menjaga kesehatan pembuluh darah terutama? Ya, tentu saja kita punya berbagai macam paket check up ya, itu mulai dari yang basic. Mungkin memang kalau umur muda relatif sehat kita lakukan pemeriksaan yang basic saja. Seperti kalau misalnya di jantung kita lakukan rekam jantung awal, kita lakukan treadmill test, lalu kemudian pemeriksaan darah. Itu basic yang kita lakukan untuk pemeriksaan jantung. Untuk pemeriksaan vaskuler, pembuluh darah vaskuler, itu ada hal-hal khusus yang kita bisa lihat. Kita bisa melihat bagaimana kondisi pembuluh darahnya sendiri, kita bisa melakukan USG, ultrasound dengan Doppler namanya, untuk melihat bagaimana kondisi pembuluh darah, apakah ada plak di sana, apakah ada penebalan plak atau tidak. Lalu kita bisa melakukan yang basic ankle brachial index namanya. Kita bisa membandingkan antara tekanan darah di lengan dan tekanan darah di ankle. Lalu itu bisa menunjukkan bahwa orang tersebut ada masalah gangguan pembuluh darah di tungkai. Jadi itu hal-hal yang lebih khusus untuk vaskuler. Tapi secara umum pemeriksaannya kita bisa lakukan ya hampir semua ya Steve ya. Kita bisa lakukan lengkap di sini termasuk sampai CT scan, kateterisasi jantung, tetapi basic dari pemeriksaan-pemeriksaan ini, check up basic kita semua, tentu saja kita anjurkan pada orang-orang dengan usia roughly 30 tahun sudah harus mulai. Jadi harus sadar dengan cepat ya dok ya, nggak Betul. boleh nunggu ada keluhan baru nyari-nyari bingung sekali. gitu. Nah kalau dari dokter Steven sendiri, ini kan resikonya besar sekali ya, diabetes, lalu ke penyakit jantung. Kalau TB Simatupang Siloam ini apa yang ditawarkan agar mereka ini bisa terkontrol terus kadar gulanya, diabetesnya, dan segala macamnya? Oke, jadi tadi selain dari yang Dr. Noel bilang, jadi kita sudah mulai menyediakan dari paket deteksi dini, ya termasuk dengan cara medical check up. Jadi betul kata Dr. Noel bahwa saat ini lebih penting adalah prevention. Kita tahu kondisi kita, gitu ya. Kita Siloam memiliki medical check up yang cukup lengkap, mulai dari paket basic sesuai dengan kebutuhan ya dok. Jadi kita selain dari situ, apabila memang sudah terkena, kita juga memiliki multispesialis di Siloam Simatupang ini, mulai dari penyakit dalam, penyakit jantung, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang memang diperlukan untuk tata laksana ya dok, baik kateterisasi misalnya, kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jadi kurang lebih apa yang sudah Dr. Noel sampaikan tadi. Oke, yang terakhir nih bagi masing-masing dokter, Dr. Noel dan juga Dr. Steven, ada tips sehat nggak untuk para pemirsa sekalian? Silakan Dr. Noel dulu. Oke, jadi mungkin saya merujuk dari depan saja karena penyakit jantung dan vaskuler itu sangat berkaitan. Ya, penyakit jantung vaskuler adalah pembuluh darah, ya, sangat berkaitan. Dan kompetensi atau dokter yang dituju itu juga termasuk dokter jantung. Jadi dokter jantung juga menangani masalah-masalah pembuluh darah. Ya, dan karena itu saya sangat berharap sejak awal, sejak relatif muda, yaitu yang tadi saya bilang, ketahuilah tekanan darahmu, ketahuilah kadar kolesterolmu, LDL terutama, dan ketahuilah kadar gulamu. Karena itu yang akan merusak pembuluh darah, seperti mother of all disease, dan tentu saja akhirnya akan menyebabkan masalah di jantung. Pulang sini langsung cek kayaknya nih langsung ya. Sebaiknya begitu. Iya. Kalau Dr. Steven gimana? Ya, jadi kalau lebih memang betul know yourself, tahu kita di angka berapa gitu ya. Apakah kita sudah punya diabetes atau enggak, apakah kita prediabetes. Jadi deteksi dini nomor 1. Kemudian tentu sebelum dengan obat-obatan kita bisa mulai dari terapi perubahan gaya hidup, lifestyle modification, mulai dari mengatur dari makannya, mulai dari pola makannya,
pada prinsip khususnya terkait diabetes, jangan porsi jangan terlalu banyak, jadi cukup tidak sama dengan kenyang. Jadi kebanyakan orang selalu makan sampai kenyang, tapi sebenarnya cukup ya cukup gitu. Kemudian juga dari jenis makanannya, tentu hindari yang manis-manis, kalau bisa nggak nggak usah gitu. Kalau ditawarkan teh ya nggak usah teh manis, teh tawar saja. Dari jenis makanan, kemudian juga jangan lupa untuk olahraga atau gerak. Jadi tidak harus langsung buru-buru daftar gym, tapi dengan jalan cepat 30 menit 3 kali seminggu itu juga bisa dinilai udah cukup gitu ya, lebih bagus. Yang paling penting adalah konsisten bukan intens. Jadi yang penting adalah konsistensi bukan dengan intensitas dari terapinya, dari aktivitasnya gitu. Dan yang terakhir, kalau memang sudah terkena ya tentu harus berobat dengan teratur, dan juga jangan lupa untuk kontrol, karena memang ada hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok, seperti HbA1c tadi yang menilai gula darah selama 3 bulan terakhir, karena untuk mengetahui benar terkontrol atau tidak, ada pemeriksaan secara objektif yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih dokter-dokter, semoga ilmunya ini juga bermanfaat bagi Anda sekalian. Jadi tertampar nih, kayaknya abis ini langsung tes, langsung mengurangi gula, langsung banyak bergerak, dan jangan lupa perbanyak informasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya Heart and Friends.